ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan tayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu alal anbiya wal mursalin. Khasatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasul alaihi salatu wassalam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Pertama-tama segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan malam hari ini biiznillah biaqdarillah, atas kesempatan, kesehatan, waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini atas izin dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan melalui siaran lewat Ahsan TV, yaitu sebuah acara yang membahas tentang kehidupan, riwayat, jejak, napak tilas, sejarah dari Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang sangat mulia dan kita muliakan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat kitab Sirah An-Nabawiyah yang berjudul Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. Salawat teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, teladan kita, manusia pilihan, Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay bin Ma'ad bin Adnan min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihima assalam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau, mengajarkan dan menyebarluaskan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Taib kaum muslimin di mana saja antum sekalian berada, para pemirsa Ahsan TV azani Allah wa iyyakum, begitu juga para ikhwah teman-teman yang bergabung di Zoom yang saya cintai karena Allah azza wajalla. Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa halaman dan juga telah membahas beberapa poin dan beberapa bab tentu saja. Terakhir yang kita bahas adalah tentang tanda-tanda kenabian Nabi alaihi salatu wassalam, dipertemukannya dengan Waraqah bin Naufal yang melalui perantara istrinya yang mulia Khadijah bintu Khuwailid. Ya, kemudian peristiwa turunnya wahyu yang pertama, ya, yang ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang menyampaikan wahyu kepada beliau, yaitu Jibril alaihi salam, dengan surat yang pertama dalam surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5. Dan jawaban Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ini merupakan awal pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala berikan nubuwah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang waktu turunnya wahyu, yang kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan terputusnya atau masa fatrah dari wahyu tersebut. Karena itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Baik, syukran wa jazakumullah khairal jazaa, barakallahu fikum lil musyahidin ya wal mutafarrijin ala hadhil qanah. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairal jazaa kepada para ikhwah, para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian bisa berada, yang bisa menyaksikan, menonton, menyimak ya melalui streaming maupun televisi satelit di Ahsan TV. Tapi pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kitab ini
yang pada PDF kita akan masuk di pelajaran atau di halaman 27 ya, tentang tarikhu bad'in nubuwati wa nuzulil wahyi, yaitu tentang tanggal atau waktu permulaan kenabian dan juga turunnya wahyu. Tapi untuk itu sebagaimana biasa saya mohon meminta bantuan kepada para partisipan dari Zoom ya, untuk membantu saya dalam membaca atau menjadi qari atau qari'ah ya atas bagian ini ya. Silakan bagi yang berminat untuk membaca, Pak Ahmad Jufrianto ya, fadhal silakan. Bagaimana kabarnya Pak? Assalamualaikum. Silakan dibuka speakernya atau soundnya. Baik, tafadhal Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Masyaallah, kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair, Ustaz. Wa anta? Ana bi khair aidan kama tara, alhamdulillah. Baik, anta musta'idan lil qira'ah? Nah, insyaallah Ustaz. Baik, nah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah, tarikhu bad'in nubuwati wa nuzulul wahyi. Tilka hiya qissatun bidayatun nubuwati wa nuzulul wahyi ala nabi sallallahu alaihi wasallam li awwalil marratin. Wa qad kana dhalika fi Ramadan fi lailatul qadri. Qala Allah ta'ala: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد أفادت الأحاديث الصحيحة أن ذلك كان ليلة يوم الاثنين قبل أن يطلع الفجر. واصل وحيث إن ليلة القدر تقع في وتر من ليالي العاشر أواخر من رمضان. وقد ثبت علميا أن يوم الاثنين في رمضان من تلك السنة إنما وقع في يوم 21 من رمضان سنة 41 من مولده صلى الله عليه وسلم، وهي وزن فعل يفاعل توافق اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 610 ميلادية. 610 ميلادية. 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 نعم. ميلادية Ustaz. نعم. وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذا ذاك 40 سنة قمرية و6 أشهر و12 يوما، وهو يساوي وهي يساوي 39 سنة شمسية و3 أشهر و22 يوما. فكانت بعثته على رأس 40 سنة شمسية. طيب ما شاء الله، بارك الله فيكم وجزاك الله خير. Pak Ahmad Jufrianto, Masya Allah, syukran. Nah,
Tayyib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum akhwati fillah. Para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, begitu juga saudara-saudara saya, teman-teman saya, para ikhwah sekalian yang hadir di partisipan dari Zoom. Tayyib, kita akan membahas tarikhu bad'in nubuwati wa nuzulil wahyi, yaitu tarikh. Ya, tarikh ini maknanya adalah ya tanggal ya, atau waktu ya, atau tanggal. Biasanya ayu tarikhil an, yang dimaksud adalah tanggal berapa sekarang. Misalnya sekarang tanggal 23 berarti tarikh as-salis wal 20 ya, dan seterusnya. Bada'in nubuwah yaitu permulaan kenabian, wa nuzulil wahyi yaitu kapan tanggalnya. Masyaallah ya, ini salah satunya adalah salah satu di antara keistimewaan para mu'arikh ya, para ahli sejarah ya, bagaimana mereka bisa merinci, mereka membuat secara tafsil ya, secara detail bagaimana kejadian-kejadian itu terjadi, termasuk mengenai hari-harinya ya, waktunya, bulannya, tanggalnya. Masya Allah, padahal ini sudah terjadi sejak berabad-abad silam. Taib, waktu atau tanggal permulaan nubuwah dan turunnya wahyu. Tilka hiya qissatu bidayatin nubuwati wa nuzulil wahyi ala nabi ya, qissatu bidayatin nubuwati wa nuzulil wahyi ala nabi. Ini merupakan kisah permulaan kenabian dan juga turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui, bagaimana di awal-awalnya sudah kita bahas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan nabinya yang mulia ini dengan berbagai macam cara. Ya, mendidik beliau, mentarbiyah beliau, menguatkan mentalnya ya, dan memberikan berbagai macam cobaan dan ujian. Li awali marratin, pada permulaan ya, di awal atau pertama kalinya beliau mendapatkan wahyu. Wa qad kana dzalika fi ramadhana fi lailatul qadri, dan ini terjadi fi Ramadan ya. Ramadan ini termasuk isim alladzi la yansarif ya, makhtumun bil alif wan nun ya, sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Maka ketika majrur, contohnya didahului dengan fi ini, maka majrurnya dengan fathah ya, sebagai alamatul majrur, alamatul jarri atau tanda jarnya. Fi Ramadhana fi lailatul qadri. Ya, ini terjadi adalah pada bulan Ramadan fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu. Syahrul Ramadhan, syahrul bimana bulan, Ramadan yang dimaksud adalah bulan Ramadan tentu saja. Alladzi unzila fihil Qur'anu, ya, Quran. Nah, di sini sebagai naibul fa'il dalam i'rabul Quran. Ya, unzila adalah fi'il madhi majhul. Berarti membutuhkan naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya adalah Quran dibaca marfu dengan dhammah. Al-Quran diturunkan fihi, yaitu pada bulan Ramadan tersebut. Ini adalah dalilnya. Wa qala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, begitu juga dalam surat Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayatnya, sesungguhnya kami, inna ya. Aslinya innana ya. Kemudian diidghamkan bisa inna dengan dibaca panjang. Anzalnahu, kami telah menurunkan hu, yaitu Quran, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Wa qad afadatil ahaditsu as-sahihatu. Nah, di sini bukan ahadits ya, tapi ahaditsu as-sahihatu sebagai fa'il dari afadat. Ya, afadat yaitu memberikan faedah atau memberikan penjelasan, memberikan penerangan. Dalam hadis-hadis yang sahih telah diberikan penjelasan atau diberikan penerangan, anna dzalika kana lailata yaumil itsnaini qabla an yattali'a al-fajru. Ya. Di mana hadis-hadis yang sahih telah menjelaskan kana lailata yaumil itsnain, yaitu malam Senin ya, malam Senin. Nah, ya, sampai demikian detailnya, luar biasa ya. Qabla an yattali'a al-fajru, sebelum yattali, ini dari kalimat ittala'a yattali'u, yattali'u. Nah, berhubung adaan, dia mansub, maka dibaca an yattali'a, mansub dengan fathah karena huruf terakhirnya adalah huruf sahih. An yattali'a al-fajru, al-fajru berarti sebagai fa'il dari ittala'a yattali'u. Ya, berarti artinya apa? Sebelum matahari atau fajar menyingsing atau fajar mulai terbit.
Ya, jadi terjadi malam Senin sebelum matahari terbit, kurang lebihnya demikian. Dan terjadi di mana? Di Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadarnya itu terjadi bertepatan dengan malam Senin dan Al-Quran turunnya itu sebelum fajar. Wa haitsu inna Lailatul Qadri taqa'u fi witrin min layalil ashril awakhiri min Ramadhan. Ya. Inna Lailatul Qadri, ya. Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar taqa'u. Ya, taqa'u bimana terjadi fi witrin. Ya, witrin apa? Yang dimaksud adalah ganjil. Min layalil ashril awakhir, yaitu dari malam-malam ashril awakhir, yaitu 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir. Nah, min Ramadhana, pada bulan Ramadan tentu saja sebagaimana yang kita kejar, kita usaha, kita perjuangkan kalau 10 hari terakhir sampai sekarang ketika bulan Ramadan datang. Masjid-masjid penuh, ya, disemarakan dengan para kaum muslimin yang beriktikaf, ya. Masjid-masjid jami menyediakan berlomba-lomba menyediakan banyak persiapan untuk iftar maupun untuk sahur, ya. Waqad sabata ilmiyan anna yaumal itsnaini fi Ramadhan min tilka sanati innama waqa'a fil yaumi al-hadi wal 20 min Ramadhan. Waqad sabata, ya, sabata ini ada qad, pasti setelahnya fiil. Bisa fiil madhi dan bisa fiil mudhari'. Ya, kalau fiil madhi maknanya bisa tahqiq. Ya, maksudnya adalah bisa tahqiq, yaitu menjelaskan. Ya, atau sungguh telah sabat, ya, telah kuat, ya, secara ilmian, ya, dalam bentuk penelitian, wawasan, analisa, anna yaumal itsnain fi Ramadhan min tilka sana, bahwasanya hari Senin pada bulan Ramadan pada tahun tersebut, maksudnya pada tahun Al-Qur'an itu turun, innama waqa'a fil yaumi al-hadi wal 20 min Ramadhan. Ini terjadi fil yaumi al-hadi wal 20 min Ramadhan, yaitu malam ke-21. Ya, malam ke-21 pada malam Lailatul Qadar, ya, khususnya apa? Di bulan Ramadan, tentang ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kalinya. Yaitu sanata ihda wa arba'ina min maulidihi. Yaitu kurang lebih sekitar 41 tahun sejak beliau dilahirkan. Ya, sejak beliau dilahirkan. Tentu saja nanti akan ada perbedaan antara bulan Syamsiah atau dengan tahun Syamsiah dengan tahun Qamariyah. Min maulidihi, yaitu maulid. Ya, maulid ini diambil secara sighah dari kalimat walada yalidu. Ya, ini maknanya bisa zarab zaman dan zarab makan, atau isim zaman dan isim makan. Yang dimaksud berarti waktu lahirnya. Ya, yang dimaksud berarti isim atau isim zaman, waktu kelahiran Nabi. Berarti 41 tahun setelah Nabi dilahirkan. Wa hiya tuwaffiqu al-yawm al-'ashara min syahri Agustus. Ya, ini senada semakna dengan tanggal 10, ya, yaumul al-ashir, mana tanggal 10 pada bulan Agustus, 10 Agustus. Nah, tahunnya 610. 610. Ya. Yang dimaksud miladiyah bukan hijriyah, ya. Dimaksud miladiyah 610. Nah, sekarang sudah 2021. Ya, dikurang 610. Ya. 1400-an, 1400, ya. 11 lah kurang lebih segitulah, ya. 1400-an tahun yang lalu. Ini diteliti oleh ulama, para ahli tarikh, ya, para ahli sejarah. Ya, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya, marah al-ula. Wa kana umruhu idzaka 40 sanatan qamariyatan wa 6 ashhurin wa 12 yawman. Dan saat beliau mendapatkan Al-Quran ini, umur beliau idzaka 40 sanah. Ya, umurnya 40-an tahun qamariyah. Ya, 40 tahun pada versi tahun qamariyah. Wa 6 ashhur. Sittata ashur. Sita berapa? 6. Ashur jamak daripada syahr. Syahr jamaknya bisa ashur atau syuhur. Ya, berarti 40 tahun 6 bulan. Nah, wasnaya asyara yauman, 12 hari. Masya Allah, ya. Usia beliau 40 tahun setengah, lebih 12 hari. Ya, 40 tahun setengah, karena 40 tahun 6 bulan lebih 12 hari.
Wa huwa yusawi tis'an wa thalathina sanatan syamsiyatan. Nah, ini kurang lebihnya kalau dihitung dengan tahun syamsiyah, ya berarti usianya 39, ya 39 tahun. Wa salasata asyhur, ya salasata asyhur berarti 3 bulan. Wasnaini wa ishrina yauman, isnain wa ishrin, 22 hari, ya 22 hari. Ya, lihat di sini ada selisih antara tahun Qamariyah dengan tahun Syamsiyah. Ya, tahun Qamariyah dengan tahun Syamsiyah, yaitu 39 tahun, 3 bulan 22 hari versi tahun Syamsiyah dan 40 tahun, 6 bulan 12 hari versi tahun Qamariyah. Ya, ini sebagaimana kita ketahui mungkin para ahli astronomi, para ahli perbintangan dan lain-lain yang bisa menjelaskan tentang perbedaan tahun ini, ya. Qamariyah berputarnya bulan, Syamsiyah berputarnya matahari dan seterusnya, Allah alam. Baik. Fakanat bi'tsatuhu ala ra'si arba'ina sanatan syamsiyatan. Ya, fakanat bi'tsah berarti diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam ala ra'si arba'ina sana syamsiyatan, yaitu menjelang usia 40 tahun apabila ini dinisbatkan kepada bulan atau tahun syamsiyah. Ya, kurang lebih usia beliau menjelang 40 tahun karena tadi di sini sudah dibahas ada 39 tahun 3 bulan. 39 tahun lebih. Ya, berarti sekitar beliau menjelang 40 tahun usianya. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu untuk pertama kali kepada beliau. Baik. Berikutnya kita bahas tentang fatratul wahyi tsumma audatuhu. Nah, silakan teman-teman yang di Zoom, ya, silakan mengangkat tangan yang bisa membantu saya untuk membaca. Baik, ada Abu Ibrahim, siapa Abu Ibrahim? Selamat. Nah, Abu. Baik, masmuka ya akhi. Allah berkata. Assalamualaikum. Ismi Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Gunung di Cibitung, Ustaz. Di Cibitung. Baik, khair ya. طيب نعم تفضل اقرأ فترة الوحي ثم عودته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فترة الوحي ثم عودته. وكان الوحي قد فتر فانقطع بعد أول نزوله في غار حراء كما سبق. ودام هذا inqita'u ayyaman wa qad a'qaba dzalika fin nabi sallallahu alaihi wasallam syiddatal kabbati wal husni walakinnal muslihata kanat fi hadzal inqita'i wa qad dhahaba anhu ar-raw'u wa tusabbitu min amrihi wa tuhayyi'u fi ihtimali mithli ma sabaqa hina ya'udu wa hasala lahu at-tashawwuqu wal intidharu wa akhadhun yartaqibu maji al-wahyi marratan ukhra wa kana sallallahu alaihi wasallam qad 'ada min 'indi wa raqata bani Naufalin ila Hira'in liwasila jiwaruhu fi gharihi wa yukmilu ma tabaqa min syahri ramadhana wala man taha syahru ramadhana wa tamma jiwaruhu nazala min Hira'in sabihatan qarratu syawalin ya'uda ila makkata hasaba adatahu qala sallallahu alaihi wasallam Baik, Basir. Falam mastabaqatu al-dakhaltu fi batnihi an yamini falam aro syai'an wa nadartu an shimali falam aro syai'an wa nadartu amami falam aro syai'an wa nadartu khalfi falam aro syai'an farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an fa idza al malaku ja'ani bi Hira'in
jalisun ala kursiyyi bainas sama'i wal ardi. Faja'astu minhu ra'ban hatta hawaitu ilal ardi. Fa'ataitu Khadijata faqultu zamiluni dasaruni wasabbu alayya ma'an baridan. Pada taruni wasabu alayya ma'an baridan. Panazaltu ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Baik, خلاص. طيب خلاص حسبك. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك للقارئ وللجميع. طيب شكرا Mas Agus Abu Ibrahim ya. Baik ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, menyaksikan, melihat program kesayangan kita di Surah Nabawiyah yang mengutip dan mengambil sebuah kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Taib fatratul wahyi thumma audatuhu. Ya, fatrah yang dimaksud adalah al-inqita', yaitu terputusnya wahyu. Thumma audatuhu, kemudian balik lagi. Ya, kemudian kembali lagi. Ya, berarti sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kejadian yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau sedang melakukan jiwar atau beruzlah. Ya, atau mengasingkan diri di gua Hira. Ya, kemudian sebuah kejadian yang apa yang beliau lakukan ini sudah beberapa tahun ya, sejak 3 tahunan terakhir beliau ini mulai membiasakan untuk melakukan uzlah atau mengasingkan diri di gua Hira. Karena seraya untuk meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar terhadap apa yang menimpa kepada kaumnya. Ya, karena beliau sangat berbelas kasih dan sangat memikirkan tentang kaumnya ini. Ya, supaya adanya perubahan dan supaya mereka kembali kepada milah Ibrahim dan agama yang benar. Nah, maka setelah kejadian tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam mengalami sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Kemudian beliau pulang bertemu dengan istrinya, kemudian sebagaimana yang minta dikisahkan pada paragraf ini. Wa kana al-wahyu qad fatara wa inqata'a ba'da awwali nuzulihi fi ghari Hira. Wa kana al-wahyu, wahyu itu qad fatara, ya, ini telah terputus, wa inqata'a. Nah, ini muradifnya ya. Jadi ada jeda ya. Jadi setelah turun, kemudian beberapa lama kemudian ini terjadi fatrah, ya berarti masa jeda, ya masa yang dipisahkan antara satu kejadian ke kejadian yang lain disebut fatrah. Wan qata'a ba'dan awwali nuzulihi, dan kemudian terputus setelah pertama kali turun fi ghari Hira, yaitu di gua Hira. Ya, sebagaimana yang pada pertemuan lalu setelah kita bahas, gua Hira ini ya, ada di Jabal Nur dan letaknya juga sebenarnya secara geografis dan secara tata letak tidak terlalu besar ya. Dan tapi Nabi alaihi salatu wasallam beruzlah di gua tersebut dan ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya. Ya, sesuatu yang mulia berupa kitab suci kepada beliau di tempat tersebut. Kama sabaqa, sebagaimana yang sudah lewat, sudah dijelaskan sebelumnya. Wa dama hadzal inqita'u ayyaman. Ya, ayyaman dengan tasydid ya, bukan ayam. Tapi ayyaman. Wa dama hadzal inqita'u, ya, inqita'nya ini, yaitu terjadinya ini, ya, inqita'nya atau terputusnya ini terjadi selama beberapa hari, ayyaman. Wa qad aqaba dzalika fin nabiyyi shiddatal ka'abati wal huzni. Ya, shiddatil ka'abati wal huzni. Wa qad aqaba yu'qibu. Ini sebagaimana dalam bahasa Indonesia akibat. Sehingga rentan waktu antara wahyu yang pertama ini turun, kemudian wahyu berikutnya tidak juga turun, ya tidak juga disampaikan oleh malaikat Jibril, mengakibatkan, nah, hal tersebut mengakibatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam syiddatal ka'abati wal huzni. Ya, yaitu ka'abah. Ka'abah itu maknanya adalah su'ul hal. Ya, keadaan yang buruk, yang tidak mengenakan. Artinya apa? Duka cita. Wal huzni, dan kesedihan yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan fatrahnya wahyu atau terputusnya wahyu tersebut. Ya, karena ini kenapa beliau bisa move on dan kemudian bisa timbul kembali rasa percaya dirinya, optimismenya, keberaniannya. Tentu saja setelah ini
dihibur oleh istrinya Khadijah bintu Khuwailid yang mengatakan bahwasanya Anda itu orang yang menyambung tali silaturahim, ya, kemudian menjadi pembawa beban bagi orang-orang yang miskin dan juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Tidak mungkin Anda itu ada yang memudaratkan atau Allah memudaratkan Anda. Ditambah lagi bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yang kemudian Waraqah bin Naufal dengan hujah-hujahnya tentu saja menyampaikan kepada Nabi SAW, semakin beliau mulai percaya diri, ya. Sehingga ketika tidak jua turun lagi, ya, Al-Quran ini melalui perantara malaikat Jibril, syiddatul ka'abah wal huzni. Ya, ini terjadi kepada diri Nabi SAW, duka cita dan kesedihan. Walakin al-maslahah kanat fi hadzal inqita'. Ya, tapi ternyata di situ ada maslahatnya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menunda dari antara rentan waktu, ya, ayat yang pertama dengan atau wahyu yang pertama dengan wahyu berikutnya? Ya, ada maslahat. Apa maslahatnya? Salah satunya faqad dhahaba anhu ar-rau'u. Yaitu hilangnya, perginya ar-rau'. Ar-rau' bimana al-khauf. Ya, yaitu rasa takut yang dalam diri Nabi alaihi salatu wasallam. Ini hilang. Ya kan, membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Ya, bagi seseorang ketika mendapatkan kejadian yang luar biasa yang belum pernah dilihat sebelumnya, bahkan belum pernah diceritakan oleh orang lain, menimpa kepada orang lain, pasti ini sangat menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa waktu supaya Nabi alaihi salatu wasallam bisa menenangkan diri. Dan sampai ketakutan itu bisa dihilangkan. Wa tathabbata min amrihi, sampai stabil. Ya, tathabbut, ya, tasabbut sudah stabil, kuat, ya. Wa tahayya'a lihtimali mithla ma sabaqa hina ya'udu. Wa tahayya'a, mempersiapkan. Lihtimali, untuk segala kemungkinan, mithla ma sabaqa, ya, seperti yang sudah lewat. Hina ya'udu, kalau emang itu terjadi lagi dan kembali lagi. Jadi beliau sudah mempersiapkan diri kalau memang suatu saat itu malaikat Jibril hadir lagi kemudian membawakan wahyu seperti sebelumnya. Beliau sudah mempersiapkan diri. Inilah salah satu di antara bentuk hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan fatrah, ya, terjadinya jeda atau pemisah atau menangguhkan turunnya wahyu dari wahyu yang pertama kepada wahyu berikutnya. Wa hasala lahu at-tashawwuq, ya. Allah alam, ya, kalau di kitab itu dengan menggunakan qaf, ya, at-tashawwuq. Tashawwuq maknanya adalah kerinduan. Ya. Wa hasala lahu at-tashawwuq wal intidhar. Ya, kemudian terjadi tasyawwuq, syauq, yaitu rasa kerinduan, wal intidhar, menunggu. Ya, kapan wahyunya turun lagi. Wa akhadha yartaqibu. Nah, akhadha di sini afalu syuru'. Ya, salah satu tandanya adalah karena setelahnya fi'il mudhari' lagi sebagai khabarnya. Ya, sebagai saudara-saudara daripada af'al al-muqarrabah. Nah, salah satunya akhadha bermakna bada'a, ya, bermakna bada'a. Yaitu mulai, ya. Yartaqibu, ya, menunggu-nunggu. Maji al-wahyi maratan ukhra, kedatangan wahyu di kali berikutnya. Ya, sampai akhirnya sebelumnya ketakutan, kemudian percaya diri, sampai menunggu kapan wahyu berikutnya akan kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad 'ada min 'indi Waraqah ibn Naufal ila Hira. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad 'ada, beliau telah kembali dari sisinya Waraqah bin Naufal, sudah selesai, ila Hira. Nah, kemudian beliau kembali lagi ke Gua Hira, ya, karena sebagaimana kita ketahui kisah sebelumnya, beliau baru beberapa hari, ya, melaksanakan uzlah di Gua Hira, kemudian turunnya wahyu yang pertama itu, ya, berarti kan itu di malam yang ke-21. Nah, kebiasaan beliau adalah untuk melakukan uzlah atau mengasingkan diri sampai akhir bulan Ramadan. Nah, berarti pulang dulu beliau, ketemu dengan Khadijah, bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ya, setelah beliau sudah tahu, kembali lagi untuk ke Gua Hira, melanjutkan uzlahnya. Liwasila jiwa rahu fi gharihi. Ya, untuk meneruskan jiwarnya, ya, yaitu pengasingan diri beliau fi gharihi, yaitu di Gua Hira.
Wa yukmilu ma tabaqa min syahr Ramadhan, dan kemudian menyempurnakan ma tabaqa, apa yang masih tersisa dari bulan Ramadan. Ya, berarti bulan Ramadan masih ada, kemudian masih di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau menyisakan itu kembali lagi ke Gua Hira, subhanallah. Falamma intaha syahrul Ramadhan, maka tatkala sudah selesai di bulan Ramadan, wa tamma jiwaruhu, nah kemudian sudah sempurna, ya. Tamma jiwar, yaitu pengungsian beliau, penyendirian beliau, beruzlahnya beliau, nazala min Hira'i sabihata ghurrati Syawalin. Ya, kemudian nazala, beliau turun. Ya, nazala yanzilu, turun. Min Hira, dari Gua Hira, sabihata ghurrati Syawal. Ya, yaitu pada waktu pagi di permulaan bulan Syawal. Ya, kalau kita mungkin tanggal 1 Syawal pagi-pagi gitu ya. Liya'uda ila Makkah hasba 'adatihi, untuk kembali ke Mekah sesuai dengan kebiasaan beliau. Hasba 'adatihi, sesuai dengan kebiasaan beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, falamma istabtantu. Ya, ini ikut kalimat istaf'ala, berarti istabtantu. Nah, di sini pakai dhamir ana. Ya, dhamir raf'in muttasilun bil madhi. Itu dhamir muttasil, dhamir rafa yang muttasil dengan fi'il madhi. Istabtantu. Dan maknanya adalah dukhul fi syai'. Ya, masuk kepada sesuatu. Artinya apa? Falamma istabtantu al-wadiya, maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam berjalan masuk ke dalam sebuah lembah, ai dakhaltu fi batnihi. Nah, ini disebutkan penafsirannya. Yang dimaksud istabtantu al-wadiya adalah dakhaltu fi batnihi, yaitu saya masuk ke dalamnya, ya, ke dalam al-wadi, yaitu ke sebuah lembah. Nuditu. Nah, kemudian saya diseru. Nuditu, saya diseru. Saya dipanggil. Ya, ada suara panggilan. Fanadhartu an yamini falam ara syai'a. Kemudian saya melihat ke sebelah kanan saya, yamin, sebelah kanan saya. Falam ara syai'a, saya enggak lihat apa-apa. Nah, falam ara. Nah, ara di sini adalah fi'il mudhari', ya, yang jazm karena ada lam. Tanda jazmnya adalah hazful illah, dengan membuang huruf illah. Aslinya aro, ya, ada alif bengkoknya di belakang. Ya, tapi ini dibuang karena adanya lam. Saya melihat an yamini, ke sebelah kanan saya, falam ara syai'a, saya enggak melihat apa-apa. Wa nadhartu an shimali, kemudian saya melihat ke sebelah kiri, falam ara syai'a, saya juga tidak melihat apa-apa, untuk melihat di mana letak sumber daripada panggilan tersebut. Wa nadhartu amami falam ara syai'a, saya juga melihat ke depan saya tidak melihat apa-apa. Wa nadhartu khalfi falam ara syai'a, saya juga melihat ke belakang saya tidak melihat apa-apa. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'a, maka kemudian saya menengadahkan kepala saya. Kira-kira mengangkat kepala beliau. Fara'aitu syai'a, maka saya melihat sesuatu. Depan tidak ada, belakang enggak ada, kanan enggak ada, kiri enggak ada, ke atas ada. Ya, fara'aitu syai'a, saya melihat sesuatu. Apa yang dilihat oleh beliau? Fa idza al-malaku alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ardi. Tiba-tiba ada al-malak. Ya. Al-malak dibaca dengan malak, ya. Kalau dibaca dengan malik maknanya adalah raja. Kalau malak maksudnya adalah malaikat. Tiba-tiba ada malaikat alladzi ja'ani bi Hira, yang dulu datang menemui saya di Hira. Jalisun alal kursiyyi, yang duduk di atas kursi bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya. Inilah pertama kalinya Nabi alaihi salatu wasallam melihat wujud, ya, daripada malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, punya ratusan sayap yang menutupi dari ufuk barat dan ufuk timur. Ya, kalau malaikat Jibril keluar dengan wujud aslinya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedatangan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril memiliki beberapa cara dan metode. Ya, ada yang berupa lonceng, ada yang ketemu langsung, ada yang memang wujudnya beliau asli, dan juga ada yang menyerupai laki-laki sebagaimana hadis Jibril disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang kedua, hadis Jibril Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang menyerupai seorang laki-laki yang sedang safar, ya, atau yang seperti orang yang sedang safar, ya. Alal kursi bainas sama'i wal ardi
faja'ithtu. Nah, ja'ithtu bagaimana? Khiftu syadidan. Khiftu khaufan syadid. Jadi sangat takut. Minhu ru'ba khaufa hatta hawaitu ilal ardi. Ya, sangat takut melihat, Masya Allah ya, bayangkan ya, kita saja mungkin di era sekarang yang katanya era modern dan era yang maju, melihat sesuatu yang aneh pasti ketakutan karena tidak wajar ya, apalagi mungkin anak-anak ya, banyak diceritakan dengan macam-macam hal ya, kemudian berbau-bau hoax dan lain-lain, sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan, sehingga pekerjaan besar jadi PR bagi orang tua adalah menanamkan tauhid agar takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya, faja'ithtu, maka saya sangat takut. Hatta hawaitu ilal ardi, sampai saya itu terjerembab, ya, terjerembab di atas tanah. Nusruk bahasa Betawinya gitu ya. Masuk ke dalam tanah, artinya sampai terjatuh-jatuh. Karena apa? Melihat sosok yang demikian luar biasa di hadapannya. Siapapun pasti ketakutan untuk melihat hal seperti ini. Begitu juga Nabi SAW. Karena saking takutnya, kemudian fa'ataitu Khadijah. Saya kemudian pulang bertemu dengan istri. Ya, ini salah satu ibrah yang diajarkan kepada kita semua, bagaimana istri itu sebagai tempat peraduan, tempat sharing. Ya. Dan juga diajarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajak diskusi kepada istrinya, dan ketika mendapatkan masalah yang sangat berat, kemudian menyampaikan kepada istrinya di rumah. Dan salah satunya bagaimana sikap Khadijah ya, ketika kedatangan Nabi SAW dengan wajah ketakutan dan lain-lain, tidak dulu ditanya, Mas kenapa begini, Pak kenapa begini, dan seterusnya. Ya. Sosok wanita yang salehah, ummahatul mukminin. Fakultu zammiluni zammiluni dathiruni. Saya mengatakan selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Wasubbu ala ma'in baridan. Ya, wasubbu, kemudian tuangkan ya alayya ma'an baridan. Wasubbu alayya ma'an baridan. Tuangkan untuk saya ma'an baridan, air dingin. Fadatharuni wasubbu alayya ma'an baridan. Ya, kemudian Khadijah sebagai wanita yang salehah kemudian menyelimuti beliau dan menuangkan kepadanya ma'an baridan, air yang dingin sesuai dengan permintaan Nabi SAW. Ya, yang penting beliau sebagai seorang suami, kepala keluarga, datang ke rumah dalam kondisi ketakutan, meminta sesuatu kepada istrinya, laksanakan. Ya, ketika sudah tenang baru ditanya, baru diajak diskusi, baru berkomunikasi. Ya. Fanazalat, kemudian turunlah ayat ini. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Al muddathir. Qum, bangun, dari kalimat qama yaqumu qum, maknanya bangun. Fa'anzir, dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu kabir, agungkan. Ya, agungkan. Wa rabbaka fakabbir. Ini maf'ulnya didahulukan. Rabbaka fakabbir. Kabir rabbaka. Dibandingkan dengan rabbaka fakabbir lebih kuat. Rabbaka fakabbir. Ya, karena maf'ulnya didahulukan. Wa siyabaka fatahhir. Baju kamu ini bersihin. Wa rujza fahjur. Ya, dan dosa kesyirikan, noda-noda kekafiran, fahjur, tinggalkan. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5, dan ternyata ini menjadi wahyu yang kedua. Setelah Al-Alaq yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada wahyu yang pertama, peristiwa yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 ini, dengan pertama kali Allah menyeru kepada beliau, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, setelah diselimuti oleh istrinya Khadijah bintu Khuwailid, qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan. Inilah awal pertama kali risalah nubuwah yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, berikutnya kemudian kita selesaikan, tinggal sedikit pun. Silakan, siapa yang bisa bantu membaca? Masih ada? Pak Sri, ada stop barangkali? Ya Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk?
خير بسري. Alhamdulillah bi khairin. بخير. خير. تفضل اقرأ وذلك قبل Bismillah. Ismi Sri Haryasto min Telaga Pesona. نعم أهلا. نعم. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa dzalika qabla an tafrada as-salatu thumma humya wahyi wa tatabi'a wa hadhihi al-ayatu hiya bada'a risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa hiya mutaakhiratu an nubuwati bi maqdari fatratul wahyi wa tastamilu ala naw'aini minat ta'lifi ma'a bayani ma yatarattabu alaihi. Amma naw'ul awwalu fahuwa taklifahu sallallahu alaihi wasallam bil bilagho wa tahdhiri wa dhalika fi qawlihi ta'ala fa'anzir fa inna ma'nahu hadrun nasi min adabillahi illam yarji'u amma hum fihi minal ghayyi wad-dhalali wa ibadatu ghairillahi al-muta'ala wal isyraku bihi fi dhati was sifati wal huquqi wal af'ali. Wa amma naw'u tsani fataklifahu sallallahu alaihi wasallam bitatbiqi awamirullah subhanahu wa ta'ala wal iltizamu biha wa iltizamu biha fi nafsihi liyahruza bidzalika mardatillahi wa yasiru uswatun liman amana billahi wa dzalika fi baqiyatil ayati fa qawluhu wa rabbaka fakabbir ma'nahu khassahu bi ta'zimi wa la tusyrika bi fi dzalika ahadan ghairihi wa qawluhu wa thiyabaka fatahhir al-maqsudu az-zahiru minhu tathiru thiyaba wal jasada idza laysa liman yukabbirullaha wa yaqifu baina yadayhi an yakuna najasan mustakbiron wa qawluhu wa rujza fahjur ma'nahu ibta'ada an asbabi sakhatallahu wa adabahu wa dhalika bi ta'atihi wa taruku ma'siyati wa qawluhu wala tamnun tastaksir ay la tahsinu ihsanan turidu afdalu minhu fi hadhihi dunya amal ayatu al-akhiratu fa asyara fiha ila ma yulhaqahu min adha qaumihi hina yufaraqahum fi dini wa yaqumu bi da'watihim ila Allahi
wahdahu. Faqala wa li rabbika fasbir. Baik, nah, sebut. Baik, syukran. Jazakallahu khair, barakallahu fikum lil qari wal jami'. Baik, ikhwani fi din wa ummati fillah, azanillah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada. Mu'allif kemudian meneruskan penjelasannya, wa dzalika qabla an tufrada as-salatu. Ya, yang demikian ini atau wahyu yang kedua ini turun terjadi sebelum salat itu difardukan. Qabla an tufrad, ya, tufrada as-salatu. Sebelum salat itu difardukan alias diwajibkan. Summa humiya al-wahyu wa tataba'a. Ya, kemudian humiya al-wahyu, mana nuzila al-wahyu wa tataba'a. Kemudian datang beruntun. Ya, setelah sebelumnya terjadi fatrah antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan ya ayyuhal muddatsir. Wa hadhil ayatu hiya bad'u risalatihi. Nah, ini ayat-ayat ini yaitu pada ayat yang 1 sampai 5 tadi dalam surat Al-Mudaththir, ini merupakan bad'u risalatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu permulaan risalah beliau alaihi salatu wasallam, wa hiya mutaakhiratun anin nubuwati bi miqdari fatratil wahyi. Ya, di sini terjadi mutaakhirah atau perbedaan, ya, di mana beliau mendapatkan kenubuah, risalah nubuah ini, ya, dengan risalah yang pertama kali, ya, terjadi fatrah, terjadi jeda antara kedua wahyu tersebut. Fatashtamilu ala naw'ain, maka ini mencakup dalam dua perkara, ya, minat taklif, ya, dari beban, ya, tanggung jawab yang dipikul oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma'bayani ma yatarattab alaih, ma yatarattabu alaih, bersama dengan konsekuensinya. Yatarattab alaih itu adalah konsekuensi atau resikonya, ya, ataupun resikonya. Nah, di sini disebutkan setidak-tidaknya dua alasan. Amma nau'ul awwal, adapun yang pertama, fa huwa taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bil balaghi wa tahdhiri, yaitu taklif beliau, beban beliau, tanggung jawab yang harus dipikul oleh beliau, yang diamanahkan kepada beliau, bil balaghi wa tahdhir, yaitu untuk balag, menyampaikan, wa tahdhir, dan memberikan peringatan. Ya, dengan katakan, Allah katakan kum fa'anzir, ya, bangun dan berikan peringatan. Berarti di situ ada balag, ya, kalimat kum berarti harus bangun, kemudian untuk menyampaikan, fa'anzir, ya, wa kum fa'anzir, ya, kemudian berikan peringatan berarti apa? Berikan kewaspadaan kepada kaum muslimin. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala qum fa'anzir, karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan qum, bangunlah, fa'anzir, dan berikan peringatan. Fa inna ma'nahu hadzirin nas, ya, di sini pakai fi'il amr, ya, hadzirin nasa, yaitu berikan peringatan kepada orang-orang min adzabillah, dari azab Allah, in lam yarji'u amma hum fihi minal ghayyi wad dhalali, jika mereka tidak kembali dari apa-apa yang mereka berada di dalamnya, minal ghayyi, dari dosa-dosa, kemaksiatan, kesalahan, wadhalali, dan kesesatan, wa ibadati ghairillahi al-muta'al, dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal isyraki bihi fi dzati was sifati, dan berbuat syirik kepada Allah dalam urusan zat dan juga sifatnya, wal huquqi wal af'al, dan juga hak-hak Allah dan af'alnya, ya. Amana utsani, adapun macam jenis yang kedua, fataklifu sallallahu alaihi wasallam, maka beban beliau, amanah beliau adalah bitatbiqi awamirillah. Nah, setelah balagh wa tahdhir, menyampaikan dan memberikan peringatan, berikutnya adalah tatbiqi awamirillah, yaitu menjalankan, mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala, waltizami biha fi nafsihi, dan juga iltizam, komitmen dengannya dalam dirinya, berkomitmen, beristiqamah dalamnya, liyuhriza bidzalika mardatallah, ya, untuk menjaga keridhaan Allah. Ahraza yuhrizu, ya, maknanya hafidh wa yahfaz, ya, untuk menjaga keridhaan Allah, atau hasala yahsul ala, ya, maknanya untuk memperoleh mardatallah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru uswatan liman amana billah, ya, wa yasiru uswatan, kemudian beliau berubah menjadi uswah, ya, yaitu menjadi suri tauladan bagi orang yang beriman kepada Allah. Wa dzalika fi baqiyatil ayati, demikian juga pada ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang tersisa. Fa qauluhu ta'ala wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Maknahu adalah khussahu bita'zim,
Ya, khususkanlah olehmu Allah bita'zim, yaitu dengan pengagungan. Wala tusyrik bihi fi dzalika ahadan ghairahu, dan juga jangan kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa qauluhu wa thiyabaka fatahhir, dan juga firman Allah wa thiyabaka fatahhir, baju kamu itu bersihkanlah. Al maqsudu adz-dzahiru minhu tatahhiru thiyabi wal jasadi. Yang dimaksudkan secara zahir adalah tathiru thiyab wal jasad, yaitu membersihkan baju dan juga badan. Ithlai saliman yukabbirullaha wa yaqifu baina yadayhi ayyakuna najasan mustaqdiran. Maka tidak pantas ya orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kemudian berdiri di hadapannya kemudian dalam kondisi apa? Najis dan kotor. Ya, tidak pantas. Wa qauluhu, dan firman Allah warujza fahjur, perbuatan syirik-syirik ini ditinggalkanlah ya. Maknahu ibta'id an asbabi syuqtillah wa azabihi. Ya, ini semua pakai fi'il amr ya. Kenapa? Karena memang yang ditafsirkan juga menggunakan fi'il amr. Ibta'id an asbabi syuqtillah, yaitu jauhilah dari segala sebab-sebab yang mengundang kemurkaan Allah dan azabnya. Wa dzalika bi ta'atihi wa tarki maksiyatihi. Yang demikian itu karena ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Wa qauluhu wa la tamnu tastakthir, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa la tamnun, jangan kamu memberi tapi berharap apa? Balasan yang banyak. Sudah beri, lupakan. Ya, tapi wa la tamnun tastakthir, jangan kamu memberi tapi berharap untuk mendapatkan balasan yang banyak. Ai la tuhsin ihsanan turidu afdhala minhu fi hadhihi dunya. Wa la tuhsin, ya, jangan kamu berbuat baik turidu afdhala, yang kamu inginkan lebih baik dari apa yang ada dari unsur dunia. Amal ayatul akhiratu, adapun ayat yang terakhir, fa asyara fiha ila ma yulhiquhu min adza qaumihi. Ya, yaitu warujza fahjur ini, ya, ini mengisyaratkan di dalamnya apa? Apa yang akan diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam adza qaumihi, yaitu adza, gangguan dari kaumnya. Hina yufariquhum fid din, ya, ketika mereka atau beliau yufariq, ya, menyelisihi mereka atau berbeda dengan mereka dalam urusan agamanya. Wa yaqumu bidakwatihim, dan kemudian menegakkan dakwah kepada mereka ilallahi wahdah, hanya kepada Allah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wali rabbika fasbir. Apapun gangguan yang nantinya akan diterima oleh beliau dari kaumnya, wali rabbika fasbir, bersabarlah karena Rabbmu. Tapi inilah yang disampaikan dalam bab-bab yang sudah kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan turunnya wahyu, ya, mengenai tanggal, bulan, dan waktunya turunnya wahyu. Kemudian setelah itu juga terputusnya wahyu tersebut dan kembali lagi sampai akhirnya Nabi SAW menerima wahyu yang kedua, yaitu dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Insyaallah ta'ala kita akan mengambil beberapa faedah pada kesempatan kali ini. Maka kami akan rehat sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa jazakumullah khairal jazaa kepada para ikhwah, para Mahat, dan juga para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak menyaksikan acara kesayangan kita di Sirah Nabawiyah Radhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Tapi pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas sedikit tentang faedah yang bisa kita ambil dari cerita, dari riwayat, dari sejarah yang barusan saja kita bisa baca dan kita bisa saksikan dari kitab tersebut. Yang pertama tentu saja adalah berkaitan dengan kesabaran kesabaran Nabi SAW dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibilang kesabaran? Nabi SAW mendapatkan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, dari awal kemudian bagaimana beliau berjuang untuk mendapatkan solusi yang Allah Subhanahu wa taala bisa berikan. Kemudian perjuangan beliau dalam beruzlah meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan jalan keluar yang dihadapi oleh kaumnya. Ya, kemudian Nabi SAW menerima wahyu yang pertama ini tentu saja dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa.
Ya, ketakutan yang sangat luar biasa yang beliau rasakan dan beliau hadapi. Dan itu semua dijalankan oleh beliau sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mempersiapkan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Tapi kemudian faedah yang kedua adalah kesetiaan seorang kesetiaan seorang istri kepada suami dalam hal ini adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ya, bagaimana beliau sangat setia dalam mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam, bukan hanya dari sekedar mencari harta, bagaimana dalam berdakwah, bagaimana dalam menerima wahyu, ya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua. Ya, bagaimana beliau menghibur suaminya yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, kemudian memberikan semangat, yang memberikan optimisme, ya kemudian membangkitkan kepercayaan diri dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, seorang istri yang bisa menerima sharing dan komunikasi dari suaminya, kemudian bisa mencari jalan keluar dan memberikan nasihat. Yang ini yang diperlukan oleh bagi seorang suami apabila mendapatkan masalah. Ya, apalagi masalah ini yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah peristiwa yang sangat besar yang belum pernah dilihat oleh selain beliau. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersama istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya tentang perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan selak-beluknya dan serba-serbinya. Semoga berfaedah dan semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Karena itu kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang kami perbuat. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairal jaza kepada para kru Hasan TV yang bertugas pada malam hari ini, yang semangat untuk mendampingi kami. Kemudian juga para partisipan, teman-teman yang bergabung di Zoom, saya mengucapkan jazakumullah khairal jaza, khususnya teman-teman yang sudah bantu saya untuk membaca. Ya, ditunggu partisipasi berikutnya pada episode-episode selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.